Menghancurkan hasrat pedang. Pedang di tangannya terangkat, mengeluarkan energi berkilauan seperti aliran cahaya menyabet tubuh Xiao Chen. Pedang tersebut seperti gelombang awan yang bergulung menembus ruang, ketajamannya menimbulkan hawa membunuh yang kejam. Xiao Chen merasakan tubuhnya dihinggapi rasa dingin, tapi dengan tenang ia menghadapi serangan itu lalu menghilang dalam sekejap mata. Pedang lelaki parubaya tersebut lalu menyentuh udara, menebas bayangan samar mirip seperti seekor naga. Bayangan hitam. Lelaki parubaya itu berseru tanpa sadar. Bayangan hitam adalah teknik terkenal Sekte Naga Hitam. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mempelajari teknik tingkat tinggi tersebut. Ia sendiri mengenali teknik tersebut karena pernah melihat tetua sekte tersebut menggunakannya. Apakah benar jika klan Xiao memang memiliki keterampilan Sekte Naga Hitam? Gumam lelaki parubaya tersebut dengan ekspresi buruk. Di masa lalu salah seorang leluhur keluarga Xiao adalah seorang tetua misterius Sekte Naga Hitam, namun ia meninggalkan Sekte Naga Hitam dan memilih untuk mengasingkan diri di salah satu lokasi yang disebut Tanah Terlarang klan Xiao. Dia tidak menyangka jika ada seorang pemuda klan Xiao dapat menggunakan jurus tersebut dengan baik. Bahkan dengan levelnya saat ini dia jelas merasakan jika kemampuan pemuda tersebut berada di tahap sempurna. Jika tidak demikian maka pemuda tersebut takkan mampu menghindari tebasan pedangnya barusan, apalagi pedang yang ia gunakan adalah benda pusaka keluarganya. Majulah, ucap Xiao Chen dengan dingin. Pada saat ini Xiao Chen seperti sedang memasuki tahap asing di dalam hatinya, rasa sedih ditinggal mati oleh ibunya membuatnya luka perih tidak berujung. Kini seseorang datang ingin membunuhnya, padahal ia sendiri belum menuntut balas kebenciannya kepada klan Xiao. Menyadari jika pemuda tersebut tidak biasa, lelaki parubaya itu langsung meningkatkan semangat bertempurnya ke tingkat maksimal. Dalam sekejap tubuhnya dibungkus energi Qi yang tebal, Qi-nya meletus membentuk pusaran angin yang berputar di sekitar tubuhnya. Pasir dan batu beterbangan, tanah yang diinjak oleh lelaki parubaya tersebut meledak membuat beberapa orang yang berada di sekitarnya menyingkir. Tubuh lelaki parubaya tersebut bergerak seperti petir, membawa kekuatan penghancur ke arah Xiao Chen. Pedang penghancur. Qi yang besar pun mengalir ke dalam pedangnya, sebuah garis berbentuk cahaya terlihat terang menegaskan hal tersebut sebagai pemutus kehidupan Xiao Chen. Xiao Chen melihat serangan berikutnya sambil mencibir, dalam pandangannya gerakan lelaki parubaya tersebut sangat lambat. Sama seperti sebelumnya, ia menghindari serangan tersebut dengan mudah. Duar. Sesaat Xiao Chen menghindar, energi pedang yang dahsyat menghancurkan sebuah bangunan dan meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan. Ada lubang besar tercipta akibat serangan ganas tersebut. Kurang ajar. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Umpat lelaki parubaya itu dengan kesal. Qi yang lebih ganas keluar dari tubuhnya seperti badai. Setelah 2 kali serangannya gagal kini lelaki parubaya tersebut benar-benar marah. Pada detik berikutnya, aura pedang yang dahsyat mengeluarkan tekanan udara yang kuat dan mengarah ke tubuh Xiao Chen. Pada saat pedang itu bergerak, satu persatu bayangan pedang tercipta lapis demi lapis menciptakan kilatan petir, seolah akan ada badai besar yang datang. Hasrat pedang. Minggir semuanya. Beberapa orang melihatnya dengan jelas. Mereka jelas mengenal lelaki parubaya tersebut yang nyatanya adalah Zheng Haikuan. Dia adalah pendekar ahli pedang keluarga Zheng, jenius bela diri yang selama ini menjadi ujung tombak keluarga Zheng. Kini Zheng Haikuan telah mengeluarkan pedang pusaka keluarganya, pedang spiritual yang baru saja ia sempurnakan dan menjadikan pedang tersebut sangat tajam. Hanya pendekar ahli yang telah membangkitkan hasrat pedang yang dapat menggunakan pedang spiritual tersebut. Tidak heran jika Zheng Haikuan memiliki kekuatan berlipat ganda saat menggunakan pedang spiritual itu. Siapa anak muda tersebut?
Bagaimana mungkin ia layak mendapatkan perhatian dari Zheng Haikuan? Orang-orang mulai bertanya, seharusnya keluarga Xiao tidak memiliki ahli yang masih terbilang sangat muda ini. Dalam penyerangan kali ini seharusnya Zheng Haikuan tidak perlu turun tangan secara langsung, ia dan beberapa pendekar ahli lainnya hanya diplot untuk mengawasi saja. Namun siapa sangka, muncul pemuda misterius yang mampu membuat Zheng Haikuan kewalahan sampai harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Di medan pertempuran, hasrat pedang yang dikeluarkan oleh Zheng Haikuan sangat tajam, menembus setiap kehampaan dengan tekanan ketajaman yang mengiris hingga ke dalam hati. "Matilah," teriak Zheng Haikuan dengan keras. Menghadapi serangan dari lawannya, Xiao Chen tidak lagi menghindar, ia menghadapi serangan pedang tersebut dengan sebuah tinju yang mengandung kekuatan energi spiritual yang sangat kuat. Seolah kekuatan alam berkumpul di telapak tangannya, cahaya menyilaukan muncul dan menghancurkan bayangan pedang yang menderu-deru. Bumim! Sebuah ledakan besar tercipta, serpihan energi yang dikeluarkan oleh Zheng Haikuan menjalar ke seluruh wilayah sekitar. Beberapa orang yang berada di dekatnya tewas terkena ledakan energi, sampai mati pun mereka tidak percaya jika ada pemuda kuat di klan Xiao. Akibat tumbukan energi kuat itu, pedang di tangan Zheng Haikuan bergetar dan terjatuh ke tanah, tetapi energi kuat yang diluncurkan Xiao Chen masih terus bergerak dan menghancurkan lapisan ki pelindung tubuh Zheng Haikuan. RGGH. Tubuh Zheng Haikuan terpental ke belakang, sapuan gelombang energi yang menerpanya telah membuat tubuhnya terluka sangat parah. "Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana klan Xiao ada orang sepertimu?" Zheng Haikuan meracau ketakutan. Xiao Chen tidak menjawab pertanyaannya sama sekali, saat ini hatinya sedang diliputi perasaan kebencian dan haus darah. Ia lalu mengambil pedang Zheng Haikuan yang terjatuh, ia merasakan jika pedang tersebut memiliki kekuatan yang tidak sederhana. Jejak ki murni di dalam tubuhnya mengalir ke dalam pedang, menimbulkan lapisan energi berkilauan dan membuat pedang tersebut berubah menjadi lapisan pedang yang baru. Detik berikutnya Xiao Chen tidak memikirkan apapun, ia tidak ragu-ragu untuk menebaskan pedangnya ke tubuh Zheng Haikuan yang terbaring menyedihkan. "Jangan bunuh aku," pinta Zheng Haikuan penuh penyesalan. Cahaya pedang menyentuh tubuhnya dengan kekuatan penghancur. Tubuh Zheng Haikuan terbelah, meninggalkan retakan panjang di bawahnya hingga radius 50 meter. Orang-orang yang baru saja tiba dan melihat pemandangan di depannya menjadi sangat terkejut, tatapan mereka kosong dan tidak menyangka seorang pemuda dapat membunuh Zheng Haikuan. Glek, glek. Tanpa sadar mereka menelan ludah, di hadapan mereka tampak pemuda membalikkan badannya. Tubuhnya kurus, rambutnya tidak terurus namun sorot matanya berwarna merah darah seperti iblis dari neraka. Mereka mundur perlahan, memandang Xiao Chen dengan ketakutan dan ingin melarikan diri sejauh mungkin. Namun niat mereka sudah terlambat, detik berikutnya mereka langsung dibunuh Xiao Chen tanpa berkedip. Menghabisi dengan mudah. Setelah melakukan pembunuhan itu, Xiao Chen membawa pedang panjangnya yang ia dapatkan dari menghabisi dengan mudah. Bluetooth mode. Menghabisi dengan mudah. Setelah melakukan pembunuhan itu, Xiao Chen membawa pedang panjangnya yang ia dapatkan dari Zheng Haikuan. Seperti orang yang merangkak dari neraka, Xiao Chen bergerak dan menebaskan pedangnya pada setiap orang yang ia temui. Bahkan ia tidak peduli sama sekali meskipun orang yang dibantainya juga berasal dari klan Xiao,
di bawah kesadarannya yang sudah tercampur dengan kesedihan dan kebencian ia mengayunkan pedang layaknya menghancurkan tahu. Puluhan hingga ratusan orang meregang nyawa, para pendekar yang baru saja membunuh patriark dan keluarga inti klan Xiao tercengang dengan kehadiran pemuda kurus. Ia membunuh tanpa ampun, menghancurkan orang-orang yang mendekatinya dengan ganas. Siapa pemuda itu? Seorang lelaki penuh keagungan bertanya, ia adalah Kai Qianlong. Seharusnya ia berasal dari klan Xiao, ia muncul dari bagian dalam dan tampaknya ia adalah keberadaan yang disembunyikan oleh klan Xiao selama ini, ucap orang itu dengan hati-hati. Menarik. Aku tidak menyangka jika kedatanganku ke klan Xiao akan mendapatkan pemandangan seperti ini, ucap Kai Qianlong dengan senyum seringai. Tuanku, apakah kita akan menghabisinya? Tanya bawahan Kai Qianlong dengan sopan. Biarkan ia bermain dahulu dengan para tetua dari keluarga besar, mengurangi sekutu akan membuat bagian kita menjadi lebih besar, ujar Kai Qianlong dengan santai. Meski demikian, segera siapkan para petarung kita untuk mengepung pemuda itu, lanjut Kai Qianlong. Baik tuanku, jawab Liu Qingkai, tangan kanan Kai Qianlong. Setelah menyampaikan laporannya, bawahan Kai Qianlong lalu undur diri. Di bawah gelapnya malam, ia mengeluarkan sebuah peluit dan meniupnya dengan seksama. Ratusan bayangan hitam berkelebat di dalam gelap, dengan senjata tajam mematikan mereka mulai berkumpul di depan bawahan Kai Qianlong tersebut. Mereka adalah pasukan pilar kelompok Si Gua, para pendekar jalanan yang direkrut secara khusus oleh Kai Qianlong untuk persiapan pemberontakan melawan Kekaisaran Ma. Mereka berjumlah 500 orang lebih, memiliki basis kekuatan pendekar berlian tingkat menengah dan sebagian tingkat akhir. Sementara itu, Kai Qianlong hampir melupakan tujuannya dalam memusnahkan klan Xiao. Jauh di dalam lubuk hatinya ia sedang memperhatikan pemuda yang tiba-tiba muncul tersebut, ia berharap jika pemuda tersebut tidak mengecewakannya. Bisa bertarung dengannya dengan baik, memuaskan hasrat pertempuran yang selama ini tidak ia dapatkan. Kai Qianlong adalah seorang pendekar tanpa tanding, setelah menghilang selama 10 tahun kini ia muncul dengan kekuatan barunya. Ia mengincar tambang energi klan Xiao untuk melancarkan proses kultivasinya, ia juga ingin membangun kekuatan untuk menumbangkan kekaisaran dan menjadi penguasa benua timur. Tetapi kini ia melihat seseorang yang dapat membangkitkan hasrat bertarungnya. Sebelumnya ia menyimpan keinginan bertarungnya untuk Fang Yuan dan Ye Qiu. Dua orang komandan yang telah menghalangi aksinya saat dirinya ingin menggulingkan kekuasaan Kaisar Ma Fan. Mereka berdua berasal dari pasukan Mingling yang bertugas melindungi keselamatan Kaisar. Kemunculan Xiao Chen yang berada di luar perkiraan, membuat gunungan mayat tercipta dengan begitu cepat. Orang-orang dari klan Xiao sendiri tidak percaya, berkali-kali mereka mengucek matanya namun sosok Xiao Chen masih berdiri tegak dengan pedang terhunus. Awalnya mereka merasa senang, ada setitik harapan di antara rasa putus asa dari kematian. Mereka yang berasal dari klan Xiao memandang Xiao Chen sebagai malaikat penolong. Namun ketika Xiao Chen membunuh tanpa ampun dan tanpa mengenal lawan barulah mereka menyadari jika ada sesuatu yang salah. Xiao Chen bergerak sendiri, ia tidak terpengaruh dengan siapapun. Bahkan beberapa orang anggota klan Xiao yang berada di dekatnya langsung tewas tanpa klarifikasi apapun. Hal ini membuat mereka ngeri dan merasa menyesal telah memperlakukan Xiao Chen dengan buruk selama ini. Tetapi mereka tidak memiliki waktu untuk menyesal, yang mereka bisa lakukan adalah menyelamatkan diri selagi orang-orang yang mengepung klan Xiao tengah disibukkan dengan aksi pembantaian Xiao Chen. Apakah dia masih Xiao Chen? Gumam Xiao Feng, tubuhnya sudah penuh dengan luka. Xiao Feng memang memiliki penilaian terhadap Xiao Chen dan ingin membunuhnya sebelum ia berkembang lebih jauh. Ia mengira Xiao Chen akan tewas setelah berada di tanah terlarang,
Namun ia tidak menduga jika Xiao Chen bisa keluar hidup-hidup dan memiliki kekuatan sangat menakutkan. Tuan muda, mari kita berlindung terlebih dahulu, ucap seseorang yang menghampiri Xiao Feng. Setelah para tetua dan juga patriark tewas, hanya Xiao Feng yang kini bisa mereka selamatkan dan dijadikan harapan. Meskipun saat ini klan Xiao bisa dikatakan hancur, namun setidaknya di masa depan masih ada harapan untuk bangkit lagi. Xiao Feng mengangguk pelan, luka-luka di tubuhnya sangat serius. Hanya mengandalkan bantuan orang lain ia bisa selamat, tetapi ekspresi ketakutan terus menghantuinya saat melihat Xiao Chen yang terus membunuh tanpa henti. Meski ia tidak mengetahui kekuatan Xiao Chen, tetapi ia baru saja melihat para tetua klan tewas seperti ayam potong di tangannya. Di medan pertempurannya, Xiao Chen tampak dikelilingi oleh para pendekar ahli. Mereka semua adalah pendekar yang memiliki kekuatan pendekar bintang, rata-rata dari mereka memiliki kekuatan yang setara dengan Zheng Haikuan yang telah tewas sebelumnya di tangan Xiao Chen. Mari kita bunuh bersama pemuda ini, ucap seorang dari mereka. Xiao Chen terdiam, dia mengabaikan keberadaan orang-orang yang akan menyerangnya. Namun ia memperhatikan seseorang yang selalu memperhatikannya, itu adalah Kai Qianlong. Kuharap kau mau bersabar menungguku, ujar Xiao Chen dengan santai. Semua orang yang hendak menyerang Xiao Chen terperangah, mereka tidak mengira jika kehadiran mereka tidak dianggap oleh seorang pemuda kurus yang tengah berdiri dengan baju berlumuran darah. Kulit kepala mereka serasa tebal, mereka benar-benar tidak habis pikir dengan kekonyolan yang baru saja dilakukan oleh pemuda tersebut. Hahaha. Apakah kau perlu bantuanku untuk menghabisi mereka terlebih dahulu? Ucap Kai Qianlong dengan santai. Mendengar perkataan Kai Qianlong, membuat beberapa orang menjadi geram. Mereka adalah sekutunya, namun mereka tidak mengerti mengapa kata-kata seperti itu bisa keluar dari mulut Kai Qianlong. Mereka bukanlah apa-apa, asal kamu mau menunggu sebentar itu sudah cukup, ujar Xiao Chen dengan datar. Meski Xiao Chen kehilangan kesadarannya, namun hasrat bertarungnya sudah mengendalikan dirinya untuk selalu bertarung dan terus bertarung. Pada saat ini ia sudah seperti Kai Qianlong, haus akan pertarungan dan menantikan sebuah pertarungan utama sebagai sajian yang sebenarnya. Kamu sebaiknya cepat mati. Ucap salah seorang dari pendekar ahli dengan kesal, ia mengabaikan perkataan Kai Qianlong barusan. Pada saat ini petarung keluarga Yun, Wen, Song, dan keluarga Murong telah berkumpul. Sebelumnya Zheng Haikuan dari keluarga Zheng sudah tewas, mengurangi kekuatan 5 keluarga besar yang saat ini menyerbu klan Xiao. Kini para pendekar ahli sudah berkumpul dengan kekuatan yang sama, sekuat apapun pemuda yang berada di depan mereka tetap saja bukanlah tandingan para pendekar keluarga besar. 4 orang pendekar dengan ranah pendekar bintang menatap tajam ke arah Xiao Chen. Mereka sudah sangat kesal karena kekuatan pasukan mereka sudah dilumpuhkan oleh pemuda tersebut. Menantikan pertarungan utama. Ada sekitar 500 orang ahli bela diri, mereka adalah kekuatan utama yang telah dipersiapkan oleh Kai Qianlong sebelumnya. Kai Qianlong telah menetapkan bahwa wilayah klan Xiao akan ia jadikan markas utama untuk menghimpun kekuatan. Kebangkitannya kali ini harus berhasil dan ia tidak mau mengulangi kegagalan di masa lalu. Dalam aksi kali ini setiap keluarga besar mengirim 200 orang petarung terbaiknya, entah itu yang merupakan anggota keluarga murni maupun petarung yang bekerja di keluarga masing-masing. Dengan jumlah mereka yang 1000 orang lebih, tewas hanya dalam beberapa gerakan dari pemuda yang terlihat asing tersebut. Katakan siapa namamu anak muda? Tanya salah seorang pendekar dari keluarga Yun. Chen. Jawab Xiao Chen dengan singkat, ia tidak mau menggunakan marga Xiao sebagai keluarganya. Kau adalah orang terakhir dari klan Xiao yang harus kami musnahkan, ucap pendekar klan Yun.
Jangan bawa nama keluarga itu, jika kalian ingin mati cepatlah, ucap Xiao Chen dengan dingin. Sekarang aku ingin kamu mati, ucap salah seorang dari mereka. Tetua dari klan Song begitu bersemangat, sebelumnya ia begitu santai dan menikmati pembantaian keluarga Xiao. Namun setelah menyaksikan adegan berdarah yang dilakukan oleh Xiao Chen jelas ia terkejut, apalagi ia juga baru saja mengetahui jika Zheng Haikuan telah tewas di tangan pemuda tersebut. Bunuh dia, seru yang lainnya. Detik berikutnya aura penuh intimidasi segera berkumpul dan tertuju kepada Xiao Chen. Suara menderu seketika mengheningkan kegelapan malam. Gabungan tenaga dalam dari keempat orang tetua utama keluarga besar sangat kuat, namun hal itu tidak berarti sama sekali di hadapan Xiao Chen. Lemah, ucap Xiao Chen sambil mencibir. Keempat tetua tersebut sangat kaget. Mereka sudah mengeluarkan tenaga dalamnya dan menargetkan ke arah Xiao Chen sebagai objek yang terkunci. Namun mereka jelas melihat jika Xiao Chen masih bebas bergerak, tidak ada efek kejut sama sekali yang berpengaruh terhadap dirinya. Sepertinya bocah itu tidak biasa, mari kita gunakan pedang kita dan bertarung dengan sesungguhnya, ucap salah seorang dari mereka memberikan usul. 4 orang tetua keluarga utama berdiri bersama untuk menyerang Xiao Chen. Mereka menggunakan teknik terbaik mereka demi menjatuhkan Xiao Chen. Meski secara individu mereka tidak sekuat Zheng Haikuan dalam teknik berpedang, namun gabungan keempatnya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Di dalam keheningan, 4 cahaya pedang yang berbeda muncul. Gabungan keempatnya seolah membentuk pusaran naga yang mengaum hendak melahap Xiao Chen. Xiao Chen tentu tidak tinggal diam, ia juga mengeluarkan pedangnya dan menyambut serangan mereka di udara. Pedang mereka beradu, benturan dari pedang tersebut menggetarkan bumi dan langit. Udara di sekitar klan Xiao terdistorsi penuh tekanan, aura pedang yang bisa menghancurkan gunung memaksa beberapa orang yang menyaksikan mundur menjauh. Keempat tetua keluarga tercengang, mereka tidak percaya jika kekuatan gabungan mereka dengan mudah dihalau oleh Xiao Chen. Bagaimana bisa? Ucap salah seorang tetua sambil menggigit bibirnya. Mereka adalah kekuatan utama kota Xinjiang, setiap dari mereka adalah perwakilan terbaik. Namun gabungan kekuatan mereka tidak berarti sama sekali di hadapan pemuda yang terlihat kurus tersebut. Di bawah rasa keterkejutan. Kalian hanyalah bajingan tua, sekarang giliranku untuk menyerang, ucap Xiao Chen dengan tenang, namun aura kekuatan serta kepercayaan dirinya sangat kuat. Xiao Chen tidak ingin berlama-lama, ia mengeluarkan kemampuannya berupa seberkas cahaya menyilaukan berbentuk pedang transparan. Bentuknya cukup besar dan memiliki bilah yang sangat tajam. Dengan kecepatan seperti petir bilah pedang tersebut bergerak menargetkan 4 orang tetua. Apa? Jiwa pedang. Ucap beberapa orang ketakutan. Mereka hanya kultivator pedang biasa, sebelumnya menghadapi Zheng Haikuan yang memiliki hasrat pedang saja mereka kewalahan. Kini mereka dikejutkan dengan kemampuan seorang pemuda yang sudah memiliki jiwa pedang, bahkan energi yang dipancarkan jauh melebihi dari kekuatan yang mereka miliki. Gawat! Tidak baik, raung tetua lainnya. Dengan cepat mereka menarik auranya, membentuk energi pertahanan guna melindungi diri mereka masing-masing. Mereka jelas memahami jika semakin kuat serangan maka semakin kuat juga tekanan penguncian yang ditimbulkannya. Energi pedang tersebut bergerak menerobos energi pertahanan 3 orang tetua sekaligus, membiarkan seorang tetua menarik napas dengan lega. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen muncul di depan salah seorang tetua keluarga besar lainnya. Dan itu adalah tetua dari keluarga Song yang memiliki kekuatan yang paling besar di antara mereka. Mata Xiao Chen bersinar dalam gelap dan menatap lurus ke arah tetua Song. Berbarengan dengan energi pedang yang menebas 3 orang tetua keluarga besar, energi pedang lainnya muncul di tangan Xiao Chen. Kekuatannya sangat kuat,
Bahkan sebelum energi pedang itu bergerak sudah menghancurkan pertahanan yang dibuat oleh tetua Song tersebut. Kamu, kamu monster, ucap tetua Song dengan nada tercekat. Keempat orang tetua dari keluarga besar seperti terseret ke dalam jurang kematian, mereka seperti jatuh ke jurang kegelapan dan pandangan mereka buram hanya tebasan pedang yang mengarah kepada mereka dengan kecepatan melebihi cahaya. Seruak, seruak. Dua tebasan pedang dalam satu gerakan, teknik epik yang sedang dipertontonkan oleh Xiao Chen. Detik berikutnya empat tubuh ambruk ke tanah. Bagian tubuhnya terbelah masing-masing menjadi dua bagian. Xiao Chen membunuh mereka menggunakan teknik yang ia pelajari sebelumnya, warisan dari jiwa astral yang berada di dalam giok naga hitam. Pemandangan ini disaksikan oleh Kai Qianlong dan juga seluruh pasukan pribadinya. Ia memicingkan matanya dan mengangguk beberapa kali sebagai bentuk kepuasan. Namun ia juga masih memiliki pertimbangan lain. Pasukan yang dibesarkannya harus diuji coba menghadapi Xiao Chen. Tadinya ia mengira pertarungan akan berlangsung selama beberapa saat dan akan cukup menguras tenaga dalam, tetapi adegan di depannya jelas telah melewati batas ekspektasinya. Sekarang apakah kita sudah bisa memulai pertarungan? Tanya Xiao Chen kepada Kai Qianlong. Hahaha. Kamu masih terburu-buru? Sebelumnya aku mengira akan bisa bersenang-senang tetapi kamu terlalu cepat mengakhiri pesta, jawab Kai Qianlong dengan santai. Apa maumu sekarang? Tanya Xiao Chen dengan tatapan dingin. Bermainlah dengan anak buahku terlebih dahulu, jangan kecewakan diriku, ujar Kai Qianlong dengan senyum seringai. Bagus. Itu tidak masalah. Berapapun orang yang akan kau kirim maka hasilnya akan sama saja, ucap Xiao Chen dengan nada acuh tak acuh. Liu Qingkai, panggil mereka untuk bersiap. Jadikan hal ini menjadi lebih menarik, ucap Kai Qianlong kepada anak buahnya. Baik tuanku, jawab Liu Qingkai dengan hormat. Liu Qingkai segera menyiapkan ratusan pasukan khusus yang rencananya akan memimpin pemberontakan. Ia tidak menyangka jika tuannya akan mengeluarkan kartu truf ini saat menghadapi seorang pemuda. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka yang sebelumnya memang sudah dipanggil dan bersiap, kini sudah berkumpul di dekat Liu Qingkai. Kehancuran pasukan Si Gua. Dengan tatapan penuh membunuh, mereka semua mengelilingi dan menghalangi langkah Xiao Chen. Dengan jumlah mereka yang ratusan, mereka berpendapat bahwa mustahil jika pemuda yang hanya seorang diri dapat mengalahkan mereka. Liu Qingkai sebagai pemimpin dari kelompok itu menggertakkan giginya, ia tidak mengira jika seorang pemuda mampu menghabisi seluruh aliansi keluarga besar sebelumnya. Sialan, kamu baru saja menghabisi orang-orang dari aliansi keluarga besar. Meski demikian kamu hanya sendiri, kamu tidak akan mampu melawan kami yang berjumlah ratusan, ucap Liu Qingkai dengan nada meremehkan. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Liu Qingkai secara spontan langsung membangkitkan semangat juang. 500-an pendekar ahli tersebut memiliki semangat bertarung yang baru. Tiba-tiba seluruh pandangan tertuju kepada Xiao Chen. Semua kekuatan dari ratusan pendekar ahli bela diri tersebut terfokuskan padanya. Majulah. Kalian hanya serangga yang berterbangan di mataku, ucap Xiao Chen dengan senyuman tipisnya. Orang-orang tampak saling memandang, mereka yang haus darah akan pertempuran segera mengangkat senjatanya. Sedangkan beberapa yang sedikit takut, tampak ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Mereka berpikir jika ucapan kosong Xiao Chen barusan hanyalah untuk menakut-nakuti, meskipun Xiao Chen itu dewa sekalipun tetap memiliki batasan. Namun sebelum mereka bergerak, Xiao Chen sudah memutuskan untuk mengangkat pedangnya. Jurus pedang bayangan naga mengayun ke udara, detik berikutnya terdengar suara ledakan keras seperti naga yang mengaum. Xiao Chen bergerak, seperti naga air meliuk di antara ratusan pendekar ahli. Gerakannya seperti tarian kematian, mengejutkan banyak orang yang baru saja akan bersiap.
Sesaat Xiao Chen mengangkat pedangnya, ratusan pendekar ahli tersebut berteriak kencang. Dalam sekejap suara kesakitan dan tangisan menggema, kabut darah yang berterbangan dan silih berganti menyembur ke seluruh arah mata angin menyebabkan genangan darah dan mengalir seperti sungai. Walau bagaimanapun Xiao Chen bergerak sendiri menghadapi 500-an pendekar ahli, memikirkan hal ini Liu Qingkai menyipitkan matanya memandang tindakan langsung yang diambil oleh pemuda di depannya tersebut. Ratusan pendekar ahli yang ia rekrut sebelumnya kini mengalami luka yang sangat parah, mereka sekarat dan hampir mati. Bahkan akibat dari tebasan pedang Xiao Chen, tidak sedikit yang langsung meregang nyawa. Bagaimana mungkin kekuatan pemuda itu begitu kuat? Bukankah ia baru saja bertarung melawan ratusan pendekar dari keluarga besar? Gumam Liu Qingkai dengan kaget, apa yang ia lihat benar-benar di luar imajinasinya. Liu Qingkai tidak begitu jelas dengan gerakan Xiao Chen, hanya dalam satu tebasan ia mampu menghabisi anak buahnya dengan cara yang sangat mengerikan. Ia sendiri tidak akan mampu menghabisi pendekar ahli yang berjumlah ratusan hanya dengan satu tebasan pedang, paling-paling ia hanya bisa membunuh 30 hingga 50 orang dalam kondisinya yang prima. Namun pemuda di depannya baru saja menghabisi 1000-an orang, bukankah seharusnya ia sudah kehilangan ki yang banyak? Benar-benar menarik, gumam Kai Qianlong dari kejauhan, ia tidak menyayangkan nyawa anak buahnya. Sebagai pendekar pedang, Kai Qianlong semakin tertarik dengan Xiao Chen. Darah di dalam tubuhnya terasa bergejolak, melihat pemandangan itu ia menjadi lebih bersemangat ketimbang ia melakukan orgasme berkali-kali. Kai Qianlong begitu terangsang, hasrat pedangnya berkali-kali terangkat seperti menemukan kepuasan tertentu. Pada saat seperti ini Kai Qianlong yakin jika pemuda di depannya tersebut berada di ranah yang sama dengan dirinya, yakni tingkat keabadian. Menurutnya ini sangat menarik, perbedaan usia keduanya 2 kali lipat namun pemuda tersebut memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan. Faktanya jika saja pertarungan mereka digelar lebih awal, Kai Qianlong tidak yakin akan memiliki keunggulan mutlak. Apa yang ia saksikan saat ini adalah jika pemuda yang bernama Xiao Chen tersebut berada dalam kondisi 80%, itu artinya selama pertarungan sebelumnya ia sudah mengkonsumsi 20% energi Qi untuk membantai ribuan orang pendekar ahli. Bahkan 5 orang yang berasal dari keluarga besar merupakan kultivator yang tidak bisa disinggung sembarangan. Xiao Chen yang saat ini masih berada dalam pengaruh bayangan gelapnya, ia hanya perlu bertarung dan bertarung. Tidak peduli dengan nyawanya sendiri, kini ia adalah Raja Neraka Haus Darah yang mencabut nyawa orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya kekuatan fisiknya yang telah meningkat namun energi internalnya pun telah melonjak melebihi ambang batas kemampuan fisiknya sendiri. Pada tahap ini juga Xiao Chen tidak memperhatikan resiko buruknya, ia terus mengoptimalkan tenaga dalamnya dan memaksimalkan kemampuan tulang naganya demi memenuhi hasrat membunuhnya yang terlapisi hawa kebencian yang pekat. Dengan pedang di tangan, Xiao Chen kembali mengangkat pedangnya ke udara. Bayangan ribuan pedang berterbangan di atas udara, membentuk pedang besar dengan cahaya yang menyilaukan. Setiap garis pedang yang menyilaukan itu mengandung aura ketajaman yang mampu menyayat hati, bila ketajamannya mampu menembus gelombang udara dalam radius ratusan meter. Bumim. Energi pedang menyebar dengan ganas, mereka para petarung kelompok si gua tampak berhamburan dengan tampang kepanikan. Detik berikutnya, bilah pedang yang diciptakan oleh Xiao Chen dengan cepat menyapu seluruh pendekar ahli yang tersisa. Tubuh mereka hancur dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Jiwa pedang, gumam Liu Qingkai ketakutan, kekuatan pemuda tersebut sudah menyerupai kekuatan Kai Qianlong. Kemampuan memahami jiwa pedang lebih tinggi daripada menguasai hasrat berpedang seperti yang dimiliki oleh Zheng Haikuan sebelumnya.
Di seluruh kekaisaran Ma, seharusnya hanya Kai Qianlong yang mampu membangkitkan keahlian seperti itu. Tetapi kini seorang pemuda yang asing mampu menyaingi kemampuan tingkat dewa itu. Kau sebaiknya mundur, atur beberapa orang untuk kembali ke markas lama, ucap Kai Qianlong kepada Liu Qingkai tepat di tengah kegalauannya. Apakah ini akan baik-baik saja tuanku? Ucap Liu Qingkai dengan ragu-ragu. Aku hanya ingin bertarung dengan anak itu, untuk hal lainnya kau atur ulang kembali, kata Kai Qianlong dengan serius, setelah melihat jiwa pedang ia semakin tertantang untuk bertarung dengan hidup dan mati. Baiklah kalau begitu, saya undur diri, ucap Liu Qingkai yang sudah tidak dibutuhkan di arena pertempuran. Pada momentum seperti ini Liu Qingkai menyadari jika rencana untuk membangun markas utama di bekas tanah klan Xiao akan gagal. Dengan kehancuran pasukan gabungan yang ia bawa, maka presentase yang ia miliki hanya 5 hingga 10% saja. Hal ini sangat rentan, belum lagi mereka harus berhadapan dengan pasukan istana kekaisaran. Kai Qianlong datang ke arah Xiao Chen dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Chen, aku tidak menyangka jika kau bisa memberikan kepuasan padaku, ucap Kai Qianlong. Ia tampak tenang meski anak buahnya baru saja dibunuh. Xiao Chen vs Kai Qianlong. Pemuda di depannya tampak sederhana namun Kai Qianlong dapat mencium bau darah dan hawa kebencian di dalam tubuhnya. Kai Qianlong juga yakin jika Xiao Chen memiliki rahasia di dalam tubuhnya, mustahil seorang pemuda tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan apapun. Kekuatan dan keterampilannya menyerupai keahlian orang-orang Sekte Naga Hitam, namun Kai Qianlong sedikit ragu jika Xiao Chen memiliki hubungan itu. Kai Qianlong harus mengakui jika pemuda di depannya sangat kuat, bisa dikatakan ia juga berada di ranah pendekar keabadian. Meski begitu, Kai Qianlong yakin jika pemuda tersebut masih bukan lawannya. Apakah menurutmu aku sudah layak untuk bertempur denganmu? Tanya Xiao Chen dengan penuh minat. Tentu saja, bahkan jika boleh dikatakan kau sangat layak. Akan tetapi, sebaiknya kau ikut bergabung dengan kelompokku, dengan keberadaan kita maka seluruh benua timur akan kita kuasai. Kau juga bisa menentukan daerahmu sendiri untuk kau nikmati, ucap Kai Qianlong sambil tersenyum ramah, menawarkan pangkat dan jabatan. Pada titik ini, Kai Qianlong tentunya tidak mau kehilangan kesempatan. Sebagai seseorang yang memiliki ambisi ia juga memiliki pemikiran dan pemahaman yang bersifat jauh ke depan. Orang seperti Xiao Chen adalah aset. Jika ia berdiri di pihak istana kekaisaran maka akan menjadi masalah besar bagi Kai Qianlong. Sayangnya aku tidak tertarik sama sekali, ucap Xiao Chen dengan cuek, pupil matanya masih berwarna merah darah. Benua Timur memiliki miliaran penduduk, tidak terbayangkan jumlah sumber daya yang dapat mereka kelola dan atur. Meski Kai Qianlong merupakan kultivator yang kuat, ia jelas mengetahui jika ada beberapa tingkatan berikutnya yang ingin ia lewati batasannya, meski itu akan melanggar hukum langit ia juga tidak peduli. Yah, hal itu memang sedikit tidak berguna. Jika begitu kita bisa bertarung. Ucap Kai Qianlong dengan senyum seringainya. Xiao Chen menatap ke arah Kai Qianlong dengan penuh arti, lalu ia pun berkata, baiklah, kita bertarung. Kai Qianlong merasa terkejut dengan tatapan Xiao Chen, dalam sepersekian detik tatapan mengunci Xiao Chen membuat udara seperti membeku. Keduanya berdiri berhadapan, namun Kai Qianlong berusaha tampil dominan. Dengan saling memegang pedang masing-masing, keduanya seperti dua naga yang siap bertempur membakar semangat juang. Detik berikutnya sebuah pedang bergerak dengan sangat cepat, tubuh kurus seorang pemuda tampak melompat ke udara bersiap menebaskan pedangnya ke arah Kai Qianlong. Pedang tersebut mengeluarkan cahaya putih mengisyaratkan ketajamannya, memotong ruang udara yang bertekanan di sekitar tempat Kai Qianlong berdiri. Pemuda ini memang sangat kuat,
Pantas saja pasukan terbaikku hancur dalam sekejap. Kai Qianlong sedikit gemetar, merasa aneh dengan kemunculannya. Sesaat kemudian Kai Qianlong mengangkat pedangnya, sebuah cahaya pedang dengan energi yang tebal menutupi lapisan pedang dan meninggalkan benturan dalam dari serangan Xiao Chen. Menyadari serangan pertamanya gagal, Xiao Chen lalu bergerak kembali, sabetan demi sabetan terus ia lakukan. Ia meremehkan kemampuan Kai Qianlong sebelumnya, setelah beberapa jurus ia belum berhasil menembus pertahanan ki pedang yang dibuat oleh Kai Qianlong. Sangat kuat, gumam Xiao Chen dengan ekspresi terkejut. Berikutnya tebasan demi tebasan saling beradu, tebasan beringas Xiao Chen terus diblokir dan membentuk-bentuk bola cahaya di malam yang sunyi. Hanya suara dentingan pedang keduanya yang saling berbenturan dan mengeluarkan bunyi yang menyayat hati di tengah lautan mayat manusia. Sriting, sriting. Dengan kebrutalan serangan Xiao Chen terhadap Kai Qianlong membuat medan pertempuran di sekitarnya menjadi hancur berserakan, energi pedang dari keduanya terus berbenturan dan menimbulkan kerusakan pada tanah dan bangunan. Di saat berikutnya tubuh Kai Qianlong mundur beberapa langkah, ki murni meledak di telapak kakinya dalam satu hentakan ia kembali maju untuk melakukan serangan. Kai Qianlong yang sebelumnya bertahan kini berinisiatif menyerang, pedang di tangannya mengeluarkan kekuatan dahsyat dan menghantam ke arah Xiao Chen seperti guntur menggelegar. Duar, duar. Xiao Chen tersentak melihat cahaya pedang yang mengarah kepadanya. Ia menangkis serangan itu dengan pedangnya. Dengan kekuatannya sendiri ia tidak dapat menahan serangan balik Kai Qianlong, membuat tubuhnya bergetar dan jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya ia terjatuh di sepanjang pertempuran, meski tidak terluka namun efek dari menahan serangan barusan ia kehilangan cukup banyak energi. Hahaha. Luar biasa, kau memang benar-benar layak menjadi lawanku. Sejauh ini baru dirimu yang sanggup bertahan dari salah satu jurus kematian, ujar Kai Qianlong dengan senyum kepuasan. Kai Qianlong memang secara tulus memuji lawannya, meskipun Xiao Chen memiliki basis kultivasi yang sama dengannya namun kali ini ia merasakan jika dirinya masih sedikit lebih unggul. Sementara itu Xiao Chen terengah-engah, ia bangkit dan berdiri pada posisi semula dengan tatapan mata memerah. Berbarengan dengan itu angin malam bertiup sepoi-sepoi, meniup rambut panjang Xiao Chen menyingkap wajah yang terpercik darah. Kau juga tidak mengecewakan, hasrat bertarungku jadi semakin kuat, ucap Xiao Chen dengan serius. Di dalam dirinya, energi inti emas yang tersisa terus terbakar di dalam dantiannya. Seperti baru saja menelan pil penyembuhan, kini di dalam aliran darahnya menembakkan energi baru yang secara perlahan terkumpul menggantikan energi yang sebelumnya terbuang. Ya, mari kita lebih serius. Aku tahu kamu belum mengeluarkan kemampuan terbaikmu, teknik yang kau gunakan sangat bagus dan seharusnya kau bagian dari Sekte Naga Hitam Tersembunyi, ucap Kai Qianlong dengan antusias. Ia adalah orang kedua yang mengira jika Xiao Chen berasal dari Sekte Rahasia Naga Hitam, sekte yang tidak muncul mengurusi kepentingan duniawi. Bahkan Kaisar Mafan tidak pernah berhasil membujuk para petinggi sekte tersebut untuk bergabung mendukung pemerintahan. Xiao Chen mengabaikan asumsi pihak lawan, tidak ada yang tahu kebenarannya selain ia sendiri. Alasan kenapa ia bisa sampai di tahap ini karena giok naga hitam yang berada di dalam tubuhnya, meski itu merupakan giok jiwa yang ditinggalkan dewa penghancur untuknya. Ia sendiri tidak tahu berapa persen kekuatan yang ada dalam giok naga hitam tersebut. Bagi Xiao Chen sendiri yakin masih ada rahasia tersembunyi yang belum bisa ia temukan. Di sisi lain ia tidak terpengaruh dengan ucapan pihak lain saat dirinya tengah bertarung antara hidup dan mati. Hanya dengan pertarungan seperti inilah dia bisa tahu kemampuan dirinya dan batas kekuatan yang miliki dari warisan benda spiritual. Ia mulai terobsesi untuk bertarung dan terus menghancurkan lawan-lawannya.
Akhirnya Xiao Chen kembali bergerak melakukan serangan, begitu juga Kai Qianlong nampak melakukan hal yang sama. Xiao Chen mengeluarkan jurus pedang bayangan naganya, ketika ia melakukan itu muncul ledakan angin yang terdistorsi, sinar cahaya kembali terbentuk menyilaukan kegelapan malam dan membentuk garis pedang sepanjang beberapa meter. Episode sebelumnya, kehancuran pasukan Si Gua. Episode berikutnya, pedang naga hitam.